Sugeng siang anak negeri. Ketemu lagi dengan aku Gatot. Kali ini aku ditemani Yoga, si Bolang dari Temanggung akan menjelajah Desa Gunung Payung, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Di sini kita mau mencari ikan melem, buat dibakar dan dihidangkan dengan sambal belimbing. Kita juga mau masak ikan asam manis. Kiki, ikan tombro asam manis bumbu uci-uci, siap bikin lidah terkunci. Kita juga mau cari cinglung alias ulat bambu buat diolah dengan sambal mangga. Ada juga tradisi panen raya yang mengarah ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Oh iya, kita juga mau membuat dawet ireng. Nah, pewarnanya menggunakan jerami yang dibakar. Unik yuk. Bukan cuma itu, aku dan Bolang juga mau cari manggar alias bunga kelapa yang masih muda buat dimasak dengan santan kuning. Penasaran kan keseruan aku dengan si Bolang menjelajah Gunung Payung? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku lagi ada di Desa Gunung Payung, salah satu desa yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain tanaman kebun, di desa yang masuk Kecamatan Candiroto ini juga banyak sawah yang ditanami padi. Oh, apa enak itu? Waduh, sopo iki sendang balik iki? Aku masih ngendang, dia wani pernah berbelang, wes. Bolang toh. Cocok iki, kuwi kono tak jak jalan-jalan. Wes yo, dolanan sih ya. Ayo Le, kene Le. Wah, si Yoga ternyata Bolang dari Temanggung. Berani-beraninya nantang aku main bola jerami. Hehehe. Kalau urusan sepak bola, aku juaranya. Masuk, menang. Wes Lang, tak jak mlaku-mlaku ya. Go. Pokoke melu wae. Oh. Mumpung ketemu dengan si Bolang, aku mau ajak dia buat ikut menjelajah desa yang penuh dengan toleransi antar umat beragama ini. Selain kebun dan sawah, di sini juga ada curug atau air terjun yang sangat indah. Namanya Curug Guwung. Pak tos iwak napa, Pak? Melem. Tombro enten mboten? Oh. Bilang, melu mulai iwak yuk. Walah, ternyata bapak-bapak ini lagi nyari ikan. Aku kira lagi berendam atau mandi-mandi yo. Wah, Lang, oleh Lang. Lang, oleh lagi. Waduh. Nih, kita sekarang lagi nyari ikan pakai teknik selulup, yaitu badan langsung ke air biar kita lihat ikannya langsung kita tangkap. Ikan ini biasa dinamakan ikan melem. Nanti bakal kita masak. Lanjut cari dulu ya biar dapat banyak. Lang, boleh nih Lang, buat kono sih. Ayo. Selulup hampir sama dengan gogoh, mencari ikan dengan tangan kosong langsung. Bedanya kalau gogoh hanya menggunakan tangan. Nah, sedangkan teknik selulup ini, kepala kita sesekali harus masuk air untuk bisa melihat di mana posisi ikan berada. Ikan yang kita dapat adalah ikan melem, salah satu jenis ikan air tawar yang bisa ditemukan di sungai-sungai seperti ini. Ikan ini banyak ditemukan di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan yang lainnya. Nah, untuk yang berukuran kecil, ikan ini biasa digunakan untuk terapi kaki karena suka mengerumuni kaki saat masuk ke dalam air. Walaupun sebenarnya ikan melem termasuk ikan herbivora, tapi banyak yang percaya loh kalau ikan ini mau memakan kulit mati atau kotoran pada kaki. Pak, niki melem angsal kata. Go. Langsung mawon. Bakar yo. Go. Bakar. Nah, ikan melemnya sudah terkumpul, sekarang siap kita masak. Selain ikan melem, ada juga belimbing wulu, salah satu bahan yang paling penting untuk masakan yang satu ini. Sebelum diolah, kita tusuk dulu belimbing wulunya. Hampir seperti membuat sate. Tusuk dengan bilah bambu seperti ini.
bukan cuma belimbingnya ya, tapi tusuk ikan melemnya juga, biar lebih mudah saat dibakar nanti. Ikan melem yang udah kita tangkap tadi bakal kita masak, kita bakar dan dicampur sama belimbing wuluh. Kira-kira rasanya piye, Lang? Wah, seger, enak. Yuk, cepet dirampung ke, kita bakar sih. Selain ikan melem dan belimbing wuluh, ada juga bawang merah, cabai, dan timun. Semuanya diiris tipis yo. Bawang merah dan cabai digunakan untuk bahan sambalnya, sedangkan timun untuk campuran lalapannya. Wah, kayak koyo enak, Mas. Gak salah. Coba lo, legi ya. Enak, Mas. Banyak dasar, Mas. Hah? Tenan. Enak. Asem. Enak tuh, Mas. Walah, ditipu bola ngaku. Katanya manis. Namanya juga belimbing wuluh yo. Harusnya sih aku udah tahu kalau rasanya kecut dan sedikit sepet. Ayo, Lang, bakar, Lang. Ikan melem dan belimbing wuluh yang sudah ditusuk dibakar sampai matang. Nah, biar lebih mudah membakarnya, kita tancapkan semuanya ke debok alias batang pisang ini. Jadi nggak capek meganginnya. Salah satu kelebihan lain dengan ditancapkan ke batang pisang ini adalah kalau mau balik bahan yang dibakar, langsung balik aja batang pisangnya. Lebih cepet yo. Selain mengurangi rasa asamnya, saat dibakar, belimbing wuluh akan hilang getahnya. Rasa sepetnya akan hilang, dan karena kena panas, rasanya jadi sedikit manis. Belimbing lebih cepat matang dibandingkan ikannya, makanya perlu diangkat lebih dulu. Setelah diangkat, langsung iris juga belimbing wuluhnya, biar lebih mudah dicampur dengan bahan lainnya. Nah, ikannya juga sudah matang iki, Lang. Yuk kita angkat, jangan sampai gosong. Sekarang kita buat sambalnya. Sebenarnya sambal belimbing wuluh yang akan kita buat ini adalah jenis sambal kecap yang biasa digunakan sebagai pendamping sate kambing. Campurkan irisan bawang merah, cabai, dan belimbing. Tambahkan dengan sedikit garam biar rasanya lebih gurih. Kemudian tambah dengan kecap manis secukupnya. Setelah itu tinggal siram deh di atas ikannya. Nah, iki ikan melem bakar sambal belimbing siap dihidangkan. Wah, Kiki wis tadi, Lang. Pak, Mbak, ayo dimaem bareng-bareng. Wis yang gede aku ya. Aku wes paruan wae. Oh, pun paruan. Ya wis aku ngalah lah, wis ra apa-apa nyo. Walaupun dibakar tanpa bumbu, ikan melem ini rasanya sudah manis gurih. Apalagi dihidangkan dengan sambal belimbingnya. Rasanya jadi lebih komplit yo, lebih seger. Rasa asam dari belimbing wuluh ini cocok banget buat sambal kecap, apalagi untuk pengganti tomat. Dan belimbing wuluh ini mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk imunitas tubuh. Enak ya? Enak banget sih. Namanya sambal ya. Ayo Mas, ini Mas, sambalnya Mas. Wow, wis enak, kayak manfaat juga yo, Lang. Makane, sing akeh makannya. Oh iya, bukan cuma belimbingnya yang banyak manfaat. Ikan melemnya juga loh. Selain bermanfaat saat dikonsumsi, saat dipelihara, ikan ini juga bisa menjadi pembersih air karena suka memakan fitoplankton yang ada di sekitarnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, mulai apa Gilang? Uci. Uci. Oh. Sebelah nanti. Wes kono kue. Wih, ono. Wah, yo kayak wis ketok kayak. Aku dan Bulang lagi sama Pak Toto. Kita mau cari sejenis beri hutan yang biasa ditemukan di dataran tinggi dan beriklim dingin. Makanya, di beberapa tempat sekitar Temanggung masih mudah ditemukan. Kita sekarang lagi nyari uci-uci yang biasanya itu tumbuh di musim penghujan. Enak ya, Lang ya? Kalau rasanya dari uci-uci ini cenderung manis dan asem. Wah, enak tenan ya ini. Boleh enak ya, saya oke ya? Uci-uci sering juga disebut arbenan, seladren, ucen-ucen, atau Indian strawberry. Batangnya setinggi 30 cm dengan bentuk menyerupai semak-semak. Nah, saat sudah matang, buah ini akan berubah warna jadi merah dan semakin tua saat lebih matang. Buah yang rasanya asam dan manis ini bisa digunakan sebagai obat demam loh. Tinggal dijadikan minuman khusus.
Nah, wis akeh kilang uci-ucinya. Kita bawa yuk. Katanya bisa dijadikan sebagai bumbu masakan loh. Selain ikan dan uci-uci, untuk membuat masakan yang satu ini, kita butuh beberapa jenis bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan nanas. Semuanya diiris tipis agar lebih mudah masaknya nanti. Semua bumbunya biar diurus sama mbak-mbak. Aku dan Bolang biar ngurus ikannya yo. Simpan baru Mas. Kipas. Panasin minyak gorengnya yang banyak. Soalnya kita mau goreng ikannya dulu. Mas, gir. Panas loh lang, mikir. Untuk menggoreng ikan basah seperti ini, gunakan minyak yang banyak yo. Biar seluruh bagian ikannya terendam. Terus masukin ikannya setelah minyaknya bener-bener panas. Agar ikannya tidak lengket di wajannya nanti. Masih sejenis ikan sungai, yaitu ikan tombro. Kali ini bakal kita masak asam manis dan bakal dicampur sama uci-uci. Kira-kira rasanya gimana ya? Apa enak Mas nek campur uci-uci Mas? Oh ini enak lang, wis mau dimasak wae. Ayo. Kalau ikannya masih basah, jangan terlalu sering dibolak-balik seperti ini. Nanti bisa jadi hancur yo. Lebih baik siram dengan minyak begini, agar panasnya lebih merata. Wah, bulak Mas sama sini. Nyangka sini kasih. Wah, bulesen wae kok ngono Ini, sing tenanan lho. Nah, setelah ikannya matang dan mulai kering, ikannya jadi nggak lengket lagi. Jadi mudah buat dibalik. Mbak, wis garing iki wis mateng ya iki ya? Wah, ambune wis wangi Mas. Mateng ya? Yo, sik. Kene lang, bantuin bawa bumbu-bumbunya. Kalau semua bumbunya sudah siap, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis sampai matang dan harumnya keluar. Wangi ya Mas ke aku. Oh, koyo mas sangit. Sangit kabeh Wangi, ambune. Mas. Wis, rasa ribut terus. Masukin nanas sebagai tambahan bumbunya. Enak Mas. Entek lho, wis aku wae. Tiru-tiru wae lho. Ngerasain sik to Mas. Yo, ora apa-apa lah. Nanas dimakan gini aja udah enak yo. Apalagi kalau sudah mateng nanti masakannya. Setelah semua bahan bumbunya mateng, masukkan saus sambal, kecap, dan garam secukupnya. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang dan tercampur rata. Wah, Lan, arep gosong ki banyune. Banyune. Lah iki lho. Iya. Wah, lo tambahi. Tak gosong. Kabeh. Wis cukup. Wah. Masak sebentar lagi sampai airnya mendidih. Iki tahap terakhir ki Lang. Cupukno loncang karo uci-uci nih, korene. Uncang nek Mas. Loncang. Uncang. Harus nasa ribut-ribut selak gosong ki lho, mah loncang. Ora. Kene korene. Nah, ini. Semua ini. Apa yo? Kabeh. Oncang, loncang, atau oncelang bisa membuat masakan jadi lebih gurih yo. Oh iya, kalau uci-ucinya sengaja dimasukkan terakhir agar tidak hancur dan rasa asamnya tidak terlalu dominan. Oh, cukup pesek lo. Nah, jadi rasa dari uci-uci ini ada asam, ada manisnya. Jadi cocok buat campuran bumbu asam manis. Manis, asam. Wah, asam kowe sing asam. Wis cepet tak salah kosong. Enak tenan. Wis mateng ngene iki, Mbak. Wis mateng iki, Mbak. Minta sama Mas, tak pesen. Jangan tak kosong yo. Nah, wis mateng. Iki ikan tombro asam manis bumbu uci-uci siap bikin lidah terkunci. Yuk, dimakan. Ikan tombro saus asam manis campur uci-uci. Mantap, Pak. Ayo kita coba, Pak. Ikan tombro sebenarnya adalah satu jenis dengan ikan mas. Hanya saja beda penyebutan di beberapa wilayah. Ikan ini adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi karena rasanya yang cukup gurih. Dipadukan dengan bumbu asam manis yang segar juga cocok loh, guandeng nepol.
Seperti buah-buahan yang rasanya asem, uci-uci ini mengandung banyak vitamin C. Makanya baik dan cepat sembuh kalau untuk orang yang sedang sariawan. Wah, Mas Nyong kayak sariawan Oh, aja. tak kayak 10 langsung mari sariawanmu nih. Lain kali kalau main di kebun, lihat uci-uci seperti ini, jangan lupa diambil yo Lang. Udah rasanya enak, banyak vitaminnya lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat.